Perdebatan polemik impor beras ramai dibicarakan di ruang publik. Adu mulut antara si pro dan si kontra. Si pro mengatakan rendahnya stok cadangan beras pemerintah berimplikasi buruk terhadap upaya stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen. Sedangkan si kontra ngotot bahwa produksi beras dalam negeri melimpah dan tidak perlu impor. Pro dan kontra antara Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian. Kedua-duanya sama-sama merasa benar dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Tugas Bappenas adalah menjaga harga gabah atau beras di produsen, pedagang, dan konsumen. Sedangkan tugas Kementan menggenjot produksi gabah sebanyak mungkin di level petani. Kemarin Bappenas dan Kementan ribut soal data produksi, angka konsumsi, dan stok beras. Padahal sama-sama merujuk data BPS. Tetapi penilaian data yang berbeda-beda sehingga menimbulkan perdebatan atau persepsi yang berbeda pula. Sebenarnya data yang disampaikan Kementan tidak salah, tetapi terlalu offset ketika bicara terlalu jauh terkait stok beras. Padahal tupoksi utama Kementan adalah cukup produksi gabah dan mengorkestrasi pasokan gabah petani ke penggilingan. Selanjutnya beras di penggilingan menjadi tugasnya Bappenas, terutama pemenuhan stok beras untuk CBP di Perum Bulog. Keduanya juga lembaga eksekutif. Bappenas berupaya mengendalikan harga beras terhadap inflasi nasional, sedangkan Kementan jika impor dilaksanakan, dia ketakutan harga gabah di tingkat petani jatuh karena tidak diserap akibat banjir beras impor. Kita juga berpandangan kepentingan petani adalah yang utama. Tetapi apakah kesejahteraan petani terus meningkat setiap tahun? Tentu saja tidak. Terlihat petani kita masih tetap miskin, namun kita juga harus memberi perhatian lebih kepada masyarakat miskin secara luas, baik petani dan masyarakat umum, karena beras merupakan kebutuhan pokok terbesar mereka. Data BPS 2019, pengeluaran makanan mencapai 3/4 dari total pengeluaran bagi penduduk miskin. Jika harga beras naik 500 perak saja, maka pengeluaran mereka membengkak sehingga secara statistik berdampak terhadap angka inflasi. Pada bulan Juli 2022, BPS merilis data inflasi sebesar 4,94% yang merupakan rekor tertinggi sejak Oktober 2015 akibat agregasi kenaikan harga gabah di petani, harga beras premium dan medium di penggilingan grosir dan eceran. Kenaikan harga beras dan inflasi disoroti oleh Bank Dunia pada Desember 2022. Ia menyebutkan harga beras di Indonesia 28% lebih mahal dibanding harga beras di Filipina. Bahkan harganya 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan harga beras di Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Artinya kenaikan harga beras dalam negeri tidak sejalan dengan harga beras di kawasan. Hal ini dipicu sistem budidaya tanaman padi masih tradisional dan biaya produksi lebih mahal, sehingga mendistorsi harga gabah dan beras yang berdampak pada laju inflasi. Cerita hari ini nasib petani kita semakin tersudutkan di tengah perdagangan bebas, pengendalian inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Arus perdagangan internasional memberi manfaat dan kelemahan terhadap ekonomi nasional. Manfaatnya, masyarakat konsumen leluasa menerima harga pangan lebih murah. Kelemahannya memukul produsen atau petani dalam negeri. Jadi konsumen dan petani ibarat pisau bermata dua. Sedangkan inflasi bagaikan monster yang menakutkan bagi pejabat eksekutif di sana, karena kita telah mengalaminya krisis moneter terbesar sepanjang sejarah Indonesia pada 1998. Taruhannya adalah meletakkan jabatan presiden. Karena itu, strategi stabilitas harga beras melalui pengadaan dalam negeri untuk CBP, kabarnya stok CBP tersisa hanya 651.000 ton, namun belakangan sulit pemenuhan CBP ambang batas minimal 1,2 juta ton. Mau tidak mau dilakukan pasokan dari luar negeri, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 14 Ayat 1 dan 2, jika pengadaan dalam negeri tidak mencukupi, maka pemenuhan pangan dilakukan dari luar negeri sesuai kebutuhan. Pada akhirnya tujuan impor dilakukan untuk meredam gejolak harga beras. Namun jangan sampai kebijakan impor berdampak harga gabah di tingkat petani ketika panen raya nanti datang. Puncak produksi mencapai 5,4 juta ton.
Bulog harus tetap berupaya menyerap gabah atau beras di tingkat petani, maka Bappenas harus merancang manajemen stok beras Bulog untuk kebutuhan selama setahun, baik jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran, supaya polemik impor beras tidak terjadi kembali. Bulog sebagai entitas lembaga negara yang memiliki peran menjaga ketahanan pangan, fungsi stabilitas pasokan dan harga, maka kiranya Bulog ke depan didorong melakukan aksi korporasi multifungsi yang bebas aktif di kawasan Asia, terutama aktivitas ekspor dan impor. Guna melindungi petani dalam negeri, mendorong bisnis luar negeri harus disertai kepemilikan lahan tanaman padi dan pergudangan di luar negeri. Jika dalam negeri kekurangan, beras atau komoditas pangan strategis lainnya seperti jagung dan kedelai dapat didatangkan tanpa melalui proses importasi. Hal ini merupakan solusi alternatif menyediakan beras atau pangan murah di Republik ini. Semoga